Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350136 pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menguasai hukum dalam bisnis guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester. Baik, dalam menguasai hukum dalam bisnis, kita minimal mengetahui atau menguasai 5 dasar hukum dalam bisnis, yakni hukum perjanjian, hukum kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, dan yang kelima adalah hukum pasar modal. Hukum perjanjian. Hukum perjanjian ada 4, yakni kesepakatan. Kesepakatan adalah setiap kesepakatan harus didokumentasikan secara tertulis dengan persyaratan yang jelas dan signifikan bagi Anda. Yang kedua, lingkungan bisnis. Berbagai aspek di lingkungan bisnis seperti korupsi, persaingan, dan pelanggaran keamanan informasi juga membutuhkan perjanjian yang sah. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan dari potensi masalah yang dengan penyedia jasa, dengan pelanggan, atau dengan mitra bisnis sangat penting untuk meminimalkan risiko. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Menyelesaikan sengketa secara alternatif lebih cepat dan lebih murah daripada melalui pengadilan. Untuk selanjutnya, hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, merek dan hak cipta. Perlindungan terhadap hak intelektual termasuk merek dagang, hak cipta, rahasia bisnis, dan paten sangat penting untuk keberlanjutan bisnis Anda. Kemudian yang kedua, karya seni dan desain. Pengaturan hukum seni dan desain mencakup kontrak kreatif, privacy, dan hak cipta, membantu melindungi karya seni klien Anda maupun Anda sendiri. Yang ketiga, lisensi perangkat lunak. Perlindungan atas lisensi perangkat lunak dan tindakan penentuan pelanggaran persyaratan lisensi akan membantu melindungi kekayaan teknologi Anda. Kemudian yang keempat adalah karya fotografi dan video. Perlindungan hak cipta dalam gambar dan video yang digunakan di situs web, iklan, atau bahan pemasaran lainnya adalah hal yang kritis untuk dihindari dari sanksi hukum. Kemudian selanjutnya, hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, kontrak dan perjanjian kerja. Menentukan kontrak dengan benar membantu menghindari kebingungan dan konflik di masa depan. Di sini termaksud periode kontrak bermula dari kapan dan berakhir kapan. Kemudian, hak dan tanggung jawab karyawan. Mengetahui hak dan tanggung jawab karyawan adalah salah satu cara untuk menghindari sengketa. Kemudian, pertimbangan lingkungan kerja. Perhatikan keamanan dan kesehatan karyawan dalam lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian untuk selanjutnya ada hukum perusahaan.
Hukum perusahaan yang pertama adalah pendirian perusahaan. Tentukan struktur hukum perusahaan Anda dengan benar agar terjaminnya perlindungan hukum dan keuangan, hak kepemilikan, serta pajak. Kemudian, kontrak dan persyaratan karyawan. Bangun kesepakatan yang menjaga hak dan perlindungan karyawan, juga memberikan fleksibilitas terhadap perusahaan. Kemudian, poin selanjutnya adalah persyaratan lingkungan. Penuhi persyaratan lingkungan dan perizinan agar terhindar dari sanksi dan berkontribusi pada isu-isu lingkungan yang penting. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah peraturan terkait pajak. Patuhi aturan pajak agar terhindar dari masalah hukum dan dapat memaksimalkan manfaat yang bisa diambil dari peraturan pajak yang ada. Kemudian, hukum pasar modal. Hukum pasar modal ada 3, yakni yang pertama adalah surat berharga. Investor harus tahu tentang perdagangan surat berharga, seperti saham dan obligasi. Untuk memahami bagaimana pasar modal bekerja, yaitu perlu tahu manfaat surat berharga bagi investor. Kemudian yang kedua, manfaat surat berharga bagi perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya, persyaratan dan peraturan mengetahui persyaratan dan peraturan adalah dan juga kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan pasar modal, melindungi perusahaan dari sanksi dan memastikan kepatuhan. Bursa Efek Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian untuk selanjutnya adalah perlindungan investor. Investor harus mencari dan memahami informasi yang akurat tentang kebijakan perusahaan dan prospek investasi saat memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal. Perlindungan oleh OJK atas investor, kualitas informasi dan prospek investasi. Jadi, kesimpulannya, dari kita mengetahui aspek-aspek hukum dalam bisnis, diharapkan kita dapat mencegah risiko yang akan timbul apabila kita tidak atau belum mengetahui dasar-dasar hukum untuk berbisnis. Dengan mencegah risiko tersebut akan melindungi bisnis Anda. Yang diharapkan dengan terlindunginya bisnis Anda, maka reputasi dari bisnis akan terjaga. Dengan demikian, diharapkan jika resiko sudah berhasil dicegah, bisnis telah terlindungi, dan reputasi bisnis telah terjaga, maka pada akhirnya adalah nilai bisnis akan meningkat. Dan dari sini diharapkan dengan meningkatnya bisnis, pasti keuntungan yang didapat juga akan semakin tinggi dan semakin banyak. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.